terserap nutrisinya dengan baik itu warnanya tidak gelap. Yang pertama, warnanya tidak gelap. Yang kedua, dia bau tetap bau, tapi tidak menyengat. Baunya tetap ada ya, tapi tidak menyengat. Ada nggak orang yang sudah, mohon maaf, kalau kita di kamar mandi umum, habis seseorang udah lama, tapi begitu kita masuk aromanya masih ada. Ya, oh ini probiotiknya, disbiosisnya parah ini. Ya karena aroma tidak sedapnya bertahan lama, tidak bagus. Yang ketiga, ketika dia masuk ke air tidak langsung tenggelam. Ya, ini menunjukkan bahwa di dalam kotoran itu sudah tidak ada lagi nutrisi. Dia betul-betul sisa-sisa makanan yang memang tidak mesti ada di tubuh kita, harus dibuang keluar. Ya. Tapi ada orang yang kalau buang air besar, dia masuk buang air besar ini, begitu keluar masuk air, langsung pergi, nggak pamitan dulu. Ya, ini menandakan masih banyak nutrisi yang terbawa. Jangan panik. Kalau maaf nih saya kasih tahu ilmu ini untuk menjadi pembelajaran ya, supaya kita mengkonsumsi probiotiknya bagus ya. Kalau ada yang panik, begitu mohon maaf nih, buang air besar langsung tenggelam, udah tahu, oh ini berarti nutrisinya masih banyak yang terbuang, terus diambil lagi. Itu saya tidak tanggung jawab itu. Ya, itu saya berlepas diri. Kalau ya nggak apa-apa, biarin ya Bu ya, ikhlaskan saja. Ya, ikhlaskan saja. Ya, nanti makan lagi yang baru dengan pola makan yang bagus. Nah, ini juga ada kaitannya dengan tulang belakang. Jadi tadi ada range of motion, atau ROM. ROM itu apa? Range of motion. Range of motion itu apa? Batas maksimal jangkauan gerak sendi. Nah, misalkan ini ROM-nya adalah bisa melingkar, bisa termasuk ke atas. Ini juga sama, mohon maaf. Manusia itu ada 3 bidang. Ada berapa? 3 bidang. Nah, ini yang akan diperbaiki dengan pemijatan kita. Yang pertama itu disebut bidang sagital. Apa sagital? Bidang apa? Sagital. Sagital itu tubuh kita terbagi menjadi kanan dan kiri. Itu namanya sagital. Kemudian ada bidang frontal. Frontal itu apa? Tubuh kita terbagi menjadi depan dan belakang. Ya. Yang terakhir adalah bidang transversal, yaitu tubuh kita terbagi atas dan bawah. Nah, ketiga bidang ini satu sama lain bisa menjangkau namanya range of motion dari from, ya. Contoh, ini bidang atas, itu bidang bawah. Kita kalau mau buang air besar, salah satunya kita melakukan aktivitas jongkok. Kalau kita bisa jongkok, berarti ROM-nya masih bagus, range of motion-nya masih bagus. Karena orang yang ROM-nya sudah turun, itu mau jongkok nggak bisa. Saya sering mendapati, saya sekarang kok nggak bisa jongkok ya, gitu. Berarti ROM-nya sudah turun. Ya, cara ngeceknya gimana? Gampang. Ya, nanti kita lihat bidangnya. Jadi tulang, otot itu berpasangan. Jadi letaknya itu sudah diukur sama Allah. Ketika letaknya bergeser, maka dia akan menjadi kaku dan dia akan mengintervensi wilayah yang bukan wilayahnya. Misalnya dia letaknya di femur. Femur itu paha. Paha itu ada kanan dan kiri. Harusnya dia berada di sebelah kanan saja, misalkan. Tapi ketika kita tarik, kita tekan, kok dia ngangkat yang kiri. Dia sudah intervensi ke sebelah kiri, ke wilayah yang bukan wilayah dia. Maka ada masalah dengan bidang sagitalnya. Ini ada masalah. Dan biasanya ototnya kaku, gampang capek. Itu artinya aliran darah tidak lancar. Kenapa? Karena terjadi radikulasi. Apa itu radikulasi? Pembuluh darah, saraf limpa dan basesnya tertekan oleh otot-otot itu tertarik oleh posisi tulang. Ya, makanya darah ke kaki nggak lancar. Kemarin selesai salaman sama saya. Saya kok tangannya hangat lagi sakit ya? Tidak, antum yang sakit. Karena kalau tangan hangat sampai ke ujung ini jari ini area paling ujung ya. Ujungnya manusia ada 3, kecuali laki-laki ada 4, perempuan ada 3. Kok beda? Beda ya. Ujung itu jari tangan dan kaki 1 dan 2. Yang ketiga adalah telinga. Kalau laki-laki, mohon maaf, itu di kelamin. Ya, kelaminnya itu adalah
organ terujung. Makanya saya bikin buku khusus yang ini. Nah, kenapa saya bikin buku khusus, metode khusus? Karena ini banyak dikeluhkan. Yang ngeluh justru ibu-ibu, ya. Mohon maaf, saya waktu di Padang ini, di Padang ya, bukan di sini. Saya di Padang tahun 2018 kalau nggak salah. Itu curhatan yang paling menohok di hati saya. Bener, saya kasihan sekali sama beliau ini. Beliau usianya mungkin sudah senior lah ya, seusia saya lebih dikit lah. Beliau bilang gini, Ustaz, saya tidak sebut namanya ya. Saya itu sejak menikah berhubungan suami istri sama suami saya itu tidak pernah tahu yang namanya nikmatnya hubungan suami istri. Ini dari pihak perempuan. Ya, tidak pernah mendapatkan kepuasan dari suaminya. Saya tahu suami saya itu keenakan, mendapatkan kepuasan saya tahu. Tapi saya kebagian capeknya hamil, sakitnya melahirkan, dan payahnya membesarkan anak. Sampai dia udah mau punya cucu sekarang. Sampai sekarang, sejak awal nikah sampai anaknya segede itu, dia nggak pernah merasakan. Kasihan kan? Padahal pesan Rasulullah SAW itu kita harus ke pasangan kita ya, dalam urusan suami istri itu harus sama-sama puas. Bahkan kalau istrinya belum puas, si laki-laki ini belum boleh menyudahi. Kan gitu ya. Kata Rasulullah SAW, ini bahaya sekali Pak. Kalau sampai perempuan gak dapatkan kepuasan dari situ, itu ada hormon yang hilang. Ya, hormon yang seharusnya dia dapat, tapi dia gak dapat, kemudian digantikan dengan hormon cemas atau hormon apa? Terjemahan umumnya itu hormon bawel, hormon marah-marah gitu ya. Makanya kalau ada perempuan marah-marah, jangan dulu salahin perempuannya. Bisa jadi ketika dia berhubungan dia nggak dapat haknya. Ya, karena kalau dia mendapat haknya, maka Allah akan menghadiahkan kepadanya apa? Serotonin dan oksitosin, hormon kasih sayang. Ya, perempuan kalau habis berhubungan dan dia terpuaskan itu cerah. Oksitosin itu bawaannya menceriakan, ya. Gitu. Pagi-pagi nyanyi-nyanyi, bersih-bersih, nah itu berarti dia malamnya terpuaskan oleh suaminya. Sementara suami, jadi di sini saya uraikan perbedaannya laki dan perempuan. Laki-laki dikaruniai oleh Allah besar hipotalamusnya, perempuan korpus kolosumnya, ya. Ini saling melengkapi sebetulnya. Nah, laki-laki itu kalau banyak pikir, karena laki-laki itu pikirannya primer. Apa primer? Primer itu sesuatu yang harus ada. Kalau nggak ada dia akan hilang. Contoh listrik nggak dibayar, dicabut nggak sama PLN? Cabut nggak? Ini disebut primer. Sama laki-laki jadi target. Anak sekolah nggak dibayar, dikeluarin sama sekolahnya. Ini disebut primer. Rumah nggak punya rumah, nggak bayar kontrakan, diusir sama yang punya kontrakan. Ini disebut primer. Jadi laki-laki dengan hipotalamusnya yang gede, pikirannya tuh ke primer terus. Ya, makanya ketika dia capek hipotalamusnya kebanyakan mikir, dia membutuhkan penenang, itu namanya dopamin. Namanya apa? Dopamin. Dopamin ini juga yang ada di dalam rokok. Makanya orang kalau ngerokok itu fly gitu, seneng. Ya, tapi sebetulnya dopamin terbesar yang kita dapatkan adalah dari hubungan suami istri. Dan dopamin ini disebut sebagai hormon relaksasi. Makanya laki-laki kalau habis berhubungan dia tidur, ya ngantuknya berat banget. Nah itu recovery bagus sekali. Ya nanti bangun dari tidur otaknya jadi lebih cerdas dari sebelumnya. Mohon maaf, makanya kalau di China ya atau di luar Islam itu panglima perang itu kalau udah mentok nggak bisa mikir itu disediakin perempuan. Dia berhubungan dulu, dihalangin sama prajuritnya. Dan nanti habis berhubungan dia tidur, habis tidur itu sudah ketemu. Ulama juga sama ya, ulama kalau lagi nulis atau ditanya masalah dia nggak bisa jawab, panggil istrinya, ya istrinya. Kemudian dia berhubungan dengan istrinya, tidur bangun dia ketemu solusinya, ya karena dia harus mendapatkan dopamin dulu, ya. Tapi kan apa tapi kan kalau istrinya lagi libur gimana Ustaz? Ya kalau istrinya lagi libur itu kan istri yang pertama. Iya kan? Tinggal pindah saja ke istri yang tidak libur. Liburnya lama Ustaz, 40 hari. Nah, gitu kan, padahal dopaminnya kan butuh tiap hari. Kalau libur semua istri itu
Kenapa? Libur semua. Apes itu namanya. Ya. Kan Mas Nawa Sulasa. Jadi kalau liburnya panjang, tapi nanti saya kasih tahu titik pijatannya di mana. Ya sebetulnya tidak menyelisih fitrah ya, misalnya menstruasi 7 hari kita pijit di titik itu, maka dia bisa menstruasi lebih cepat dari biasanya. Baik. Ada. Nah, kemudian nifas juga sama. Normalnya 40 hari, pijat di area itu bisa diskon 10 hari. Iya. Jadi nggak lama-lama suami liburnya. Ya, jadi istri itu berapa? Istri itu berapa? Satu saja. Ya, jadi istri itu cukup satu. Ya, satu di Bandung, satu di Solo, satu di Jakarta, satu lagi di Depok. Nah, jadi berapa istrinya? Satu. Kalau dilihat dari fisiologis, ilmu anatomi, kalau poligami itu menguntungkan suami atau menguntungkan istri? Istri. Sebetulnya menguntungkan istri. Sama suami. Tidak, suami juga ada untungnya. Cuma suami ini sebetulnya dengan nambah istri itu nambah beban. Kalau perempuan itu justru dia akan merasakan satu sensasi yang dia tidak mungkin bisa sampai ke level itu kecuali kalau suaminya poligami. Jadi ada satu level psikologi yang perempuan nggak bisa mendapatkan kecuali kalau suaminya punya istri yang lain. Benar, ini dilihat dari fisiologis. Kalau dari ilmu herbalogi, Anda lihat pohon itu, ini pohon apa namanya? Ini rambutan, nengkeng. Ini pohon laki-laki. Nah, tapi pohon perempuan nggak ada di sini. Pohon perempuan itu kayak pohon kacang panjang. Tahu kacang panjang? Merambat atau tidak? Artinya dia hanya bisa ke atas kalau dia ada rambatannya, ada tiangnya ya. Ini perempuan. Karakter perempuan memang bergantung kepada selainnya. Makanya perempuan itu selalu punya wali. Wali itu apa? Tempat bergantung, tempat bersandar. Laki-laki tidak perlu wali. Secara psikologi memang begitu adanya. Cara membuktikannya gimana? Gampang. Sama istri, sahih. Jalan sama istri. Ya. Buktinya bahwa laki-laki itu tempat bergantung bagi perempuan. Ketika jalan, Ustaz Zahid sama istrinya, kemudian ada kecoa lewat, yang menjadi ketakutan siapa? Saya. Ganti. Yang lebih gede, tikus. Iya. Ada tikus lewat, yang kamu siapa? Ustaz Zahid dulu lewat. Ganti lagi. Ular. Ketika ada jalan suami istri, ada ular lewat, perempuan akan menjerit, takut dan berlindung kepada suami. Ini menunjukkan secara kejiwaan perempuan itu memang butuh tempat bergantung. Nah, tapi kembali lagi kepada surat Al-Ikhlas, Allahus Shomad. Tempat bergantung itu bukan suami, tapi kepada Allah. Caranya gimana? Maka kata guru saya, Tuhan Ismail, beliau bilang, untuk menjadikan suami kita bergantung kepada Allah, itu adalah dengan menjadikan kita juga suami bagi perempuan yang lain. Maka dia akan masuk satu fase selama kurang lebih 2 minggu. Ini fase yang paling ditakuti oleh suami. Ya, jadi fase di mana perempuan ini seolah-olah sedang mengalami hujan badai. Ada petir, ada angin, ada air, luar biasa. Tapi setelah hujan badai ini dia akan merasakan udara yang segar, cahaya yang cerah, dan kehidupannya akan sangat bagus sekali. Dan ini hanya bisa dilalui adalah kalau suaminya menikah lagi, dan mulai hari itu dia tidak lagi bergantung kepada suami tapi kepada Allah. Ya, dia akan curhat sama si ibu, ternyata orang ini tidak jadi solusi, ganti orang. Tidak ada orang yang bisa dia jadikan bergantung. Akhirnya dia gelar sajadah, sujud menangis kepada Allah. Dia sudah menemukan tempat bergantung yang hakiki. Coba lihat kitab Majmu' al-Fatawa, fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang
ta'adud. Apa beliau bilang? Al aslu fi hukmin nikah ta'adud. Asal hukum nikah itu adalah poligami. Beliau mengatakan yang tidak poligami dia itu rukshoh. Ya. Orang itu mengambil rukshoh. Kenapa? Karena dia takut. Wa in khiftum. Tidak ada alasan seorang laki-laki yang tidak menikah lagi kecuali satu, takut. Sudah. Gak usah dipanjang-panjang. Takut sama apa? Yang paling ditakuti itu adalah 2 minggu pertama ketika dia mulai menikahi wanita lain selain istri itu. Yang paling dia takuti. Padahal itu fase yang tidak bisa tidak, pasti dilewati itu. Ya, lawan. Tapi setelah itu dia akan mengalami fase yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah mulai bergantungnya hanya kepada Allah. Dan itu rasanya ya, tidak bisa digambarkan. Ya, la yaduku ila man dakoha. Tidak bisa dirasakan kecuali harus alami. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata tadi. Nah, kembali ke buku ini. Jadi, mohon maaf nih kalau ada, nggak usah lah, nggak apa-apa. Kalau ada suami yang, nah ini kembali lagi ke murid saya di Pekanbaru. Insya Allah pekan depan saya ke Pekanbaru. Ya, dia bilang, suami saya itu Bang Masuke. Saya nggak ngerti. Perempuan itu kan sebenarnya bahasanya non verbal, ya? Tidak langsung ke intinya. Apa Bang Masuke bu? Saya baru dengar. Saya pikir Bang Masuke itu temannya Naruto. Karena Naruto kan ada Sasuke. Ternyata ada Bama Suke, ada lagi yang lain namanya Bamago Sasuke. Apalagi ternyata ya itu Zat Bama Suke. Apa sih Bama Suke? Ternyata itu singkatan. Baru masuk langsung keluar. Jadi mohon maaf ya, masuk udah aja beres. Duh, cepat banget. Kasihan, itu saya belum apa-apa katanya. Baru masuk langsung keluar, cabut lagi, udah beres. Ya suaminya tidur, istrinya. Nah, ketika dia tidak mendapatkan oksitosin yang seharusnya dia dapatkan dari aktivitas hubungan seksual, nah ada hormon penggantinya, itu namanya kortisol. Kortisol ini hormon cemas, hormon marah-marah, hormon amok-amokan, hormon melawan. Nah, kan kortisol ini ciptaan Allah juga, ya berarti baik dong, sebetulnya baik. Tapi kembali ke fitrah, baik itu sesuai dengan ukurannya. Kalau di buku ini, jadi hormon yang paling banyak disebut adalah hormon kortisol. Jadi kalau Bapak Ibu tahu buku ini, insya Allah ibadah akan lebih khusyuk. Ya karena kita tahu kronologi. Kenapa saya masih sehat hari ini? Seandainya saya tidak berwudu, seandainya saya tidak sholat, seandainya saya tidak bersedekah, seandainya saya tidak puasa, saya tidak sehat seperti sekarang hari ini. Beneran. Kalau kita tahu kronologinya setelah baca buku ini, makanya saya kemarin cerita sama Sasahid. Saya menterapi itu pasien ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Ya, apa bedanya? Kalau ditanya, saya banyak terapi yang di sana ya, Tangerang, Jakarta itu non muslim, Chinese itu, kaku-kaku. Saya tanya Pak, keluhannya apa? Dia nggak jawab saya. Jangan tanya keluhan, dia masukin tangan ke saku, keluarin obat-obatan banyak. Ini obat pegel, ini obat pusing, ini obat lemas, ini obat gula, ini obat kolesterol. Setiap hari saya harus minum ini, Zat. Tanpa ini saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ternyata kalau apa hubungannya dengan sholat dan seterusnya. Nah, kembali lagi, saya terapi Ustadz. Ustadz ini saya cek romnya, udah parah banget, kaku di mana-mana, tangan, kaki, seterusnya sampai pembuluh darah iliak yang gede. Ini kan pembuluh darah gede nih, paling gampang dicari. Nah, saya menyebutnya 2 karakter. Satu karakter udang, yang kedua karakter kuda. Apa tadi yang pertama karakter udang. Apa maksudnya udang? Udang ini sembunyi, susah dicari. Jadi saya cari sih. Kok nggak ketemu ya? Sembunyi seperti udang, nggak ketemu. Saya ulangi lagi, cari lagi, nggak ketemu lagi. Nah, terus kakinya yang bawah saya angkat, punggungnya ikut ngangkat, bidang transversalnya tidak fitrah. Saya tekan yang kiri, yang kanan ikut ke bawah, sagitalnya tidak fitrah. Saya tarik ke belakang, yang depannya gitu, meringis ya. Berarti frontalnya juga sudah tidak fitrah. Artinya ini pembuluh darahnya banyak darah yang mampet. Saya ambil kesimpulan Anda seharusnya tidak sesehat ini.
nggak bisa kemana-mana. Loh, nyatanya saya dakwah kemana-mana nggak masalah kok, gitu. Dari mana dia mendapatkan energi? Dari ibadah. Lihat ayat Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub, ini bahasa Al-Quran. Ya, kalau kamu berzikir kepada Allah, ya sholat, ya baca Quran, yang gitu ya, maka Allah akan memberikan ketenangan. Apa itu ketenangan? Kalau diterjemahkan dalam bahasa fisiologis, itu artinya kita sedang dibanjiri hormon serotonin, oksitosin, fetilamin, adenosin dan yang lain. Dan itu dan itu bisa menggantikan fungsi-fungsi darah yang sebetulnya seharusnya kita sakit. Ya, maka digantikan oleh fungsi itu. Sehingga saya waktu belajar sama Profesor Jim Paul Mamahit dan Dr. Pitt, dia sampai kebingungan sendiri meneliti tentang hormon ini. Akhirnya kesimpulannya apa? Hormon is the gift and the secret of God. Cuman gitu doang. Ujung-ujungnya gitu ya. Walaupun dia bisa menguraikan serotonin itu, sensasi yang muncul adalah tenang. Itu biasanya dapat setelah sholat. Ya. Oksitosin juga sama. Ya. Apalagi fetilamin. Fetila. Nah, ini kalau tukang main bola ngerti nih. Fetila, nggak asing. Apa fetila, Pak? Pernah main bola? Siapa yang pernah main bola? Pernah? Pernah tabrakan juga sampai gini. Pernah? Iya. Pernah ya. Terus disemprot. Pernah? Iya. Habis disemprot gimana rasanya? Enteng lagi kan? Nah, yang disemprot itu bahannya namanya fetila. Fetila itu sifatnya anestesi, menghilangkan rasa sakit. Itu juga yang didapatkan ketika setelah kita beribadah dan juga salah satunya setelah berhubungan suami istri. Dapat fetila. Fetilamin yang sebetulnya tulisannya gitulah ya. Nggak seperti yang saya ucapkan. Tulisannya gitulah pokoknya. Nah, itu didapatkan dengan kita beribadah, sehingga rasa-rasa sakit yang seharusnya muncul, fungsi-fungsi tubuh yang seharusnya lemah, itu bisa kuat kembali dengan karunia Allah yang namanya hormon. Sehingga Dr. Pitt tadi ya, dokter guru saya, itu akhirnya kesimpulannya hormon is the gift and the secret of God. Yang ngerti tentang hormon itu adalah Allah, dan itu rahasia Allah, diberikan kapanpun Allah mau. Akhirnya begitu ya. Nah, kesimpulan saya, orang muslim kalau nggak ibadah sakit ya, tergantung dari ibadahnya gitu ya. Tidak perlu banyak-banyak. Seandainya Anda tidak sholat, seandainya Anda tidak sedekah dan wudhu dan lain sebagainya, Anda juga sama, bakal tergantung sama obat-obatan itu. Nah, di Solo sini ada salah satu guru saya, namanya Dr. Nafiuddin Mahfud. Ada yang kenal? Di Solo, orang Solo. Tapi beliau tugasnya di Jakarta. Sering ketemu sama saya itu di Jakarta. Beliau adalah dokter di Departemen Agama, pendampingnya jamaah haji. Ya, jadi saya kalau di Jakarta itu nginepnya di hotel milik Departemen Agama. Dan hebatnya lagi Bu, hebat nih. Kalau kita nginep di hotel itu harus kuat iman. Kenapa? Karena hotel itu justru dibikin di tempat maksiat. Ya, di tempat yang banyak maksiatnya supaya kita menghidupkan masjid di sana. Wah, tapi tantangannya luar biasa itu, Zat. Iya, kalau kita mau ke masjid keluar dari hotel, mau sholat atau mau makan, itu yang duduk samping kita, waduh, ya, atau di depan kita, ya, kita harus menundukkan mata ya pokoknya. Ya, beliau bilang, ketika lihat ada orang kok sibuk begini, tenaganya masih fit, terutama artis-artis ya, beliau ketawa aja karena mereka minum obat ini gitu ya. Oh, dokter kok tahu ya, karena mereka belinya ke saya. Dia yang jualnya gitu ya, supaya staminanya tetap jos. Nah, itu bisa digantikan dengan kalau kita banyak beribadah kepada Allah. Jadi kita dikasih power, tenaga ya. Nah, ini nanti kalau mau tahu, tadi ada yang nanya, Ustaz, hormonnya apa? Baca buku ini. Ini saya rekomen banget buku ini. Kabar baiknya, buku ini ditulis oleh seorang yang insya Allah ilmunya luar biasa gitu. Dan harganya murah. Harganya berapa? 150.000. Murah atau mahal? Kalau ada yang bilang mahal, saya balik. Bapak, Ibu, saya kasih uang 150.000, tulis buku yang seperti ini. Bisa tuh? Ya kan? Apa tolak ukurnya seorang itu disebut luar biasa? Saya punya murid orang Eropa, orang Portugis, namanya Maryam Hanifah.
dia mu'allaf. Dulu sebelum masuk Islam, nama aslinya itu Maria Batala. Dia dari Lisbon. Lisbon itu Portugis, ya, Eropa Barat. Tapi Portugis nggak lagi perang sama Rusia. Dia itu kalau pelatihan, Mbak, sebelum dimulai dia selalu datang awal. Sementara padahal dia tinggalnya di Dago Pakar, itu sekitar 60 kilo dari rumah saya. Sementara murid yang lain yang jaraknya cuma 3 kilo, 4 kilo itu datangnya ngaret. Saya penasaran, why are you always in time? Kenapa kamu selalu di awal waktu? Bahkan selalu setengah jam sebelum dimulai. Padahal jauh ya, 60 kilo. Ternyata dia sebelum belajar itu diidentifikasi dulu, distandarisasi. Nah, kalau di barat itu ada idiom atau pepatah yang mengatakan one day with a great teacher is better than 1,000 day diligent study. Artinya apa? Pokoknya ini one day, satu hari with a great teacher, bersama seorang guru yang luar biasa, hasilnya is better than, lebih baik 1,000 day diligent study, lebih baik dari 1000 hari kita belajar dengan rajin. Itu diantaranya saya dapati dari buku ini. Seandainya kita membaca buku selama 1000 hari, belum tentu kita mendapatkan ilmu sebanyak ini. Ya, makanya ini kabar baiknya. Saya kenal betul dengan Dr. Tauhid Nur Azhar sampai saya bertanya kepada diri saya sendiri. Karena setiap pertanyaan beliau selalu tahu jawabannya dan selalu ada korelasinya dengan Quran dan Sunnah. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa yang saya tanyakan? Ini orang isi otaknya berapa giga? Hampir semua pertanyaan baik dari saya dan teman yang lain itu selalu bisa dijawab. Dan Anda tahu, beliau itu kalau kita bertamu ke rumahnya itu dijadwal. Jadi seringkali kita masuk ke rumahnya sementara minuman untuk tamu sebelum kita itu masih ada. Dan minuman kita itu akan masih ada ketika tamu yang lain datang. Itu saking hebatnya beliau. Dan hebatnya lagi, ini tulisannya polos, Tauhid Nur Azhar. Padahal beliau punya 5 gelar akademis, dokter, MPhil, MPhil dan seterusnya, tapi nggak pernah ditulis. Saya orangnya gitu, saya nggak nanya gitu, Dok, orang ini punya gelar kok nggak ditulis? Kenapa nih? 49 judul buku semuanya tidak menulis gelar. Ya, apa katanya? Pak Didi percaya nggak kalau nama itu adalah doa? Kalau Ibu percaya tidak? Percaya, Bapak percaya. Nama yang diberikan oleh orang tua itu adalah doa orang tua. Ya, kalau saya tulis nama gelar di depan nama saya, kemudian saya tidak dipanggil dengan nama saya, tapi dipanggilnya dengan gelar saya, ini artinya doa orang tua saya tidak terucap. Beliau bilang, saya punya gelar akademis sebanyak ini adalah jasa orang tua saya dan bukan dari hasil saya sendiri. Luar biasa ya. Nah, ini jangan orang kayak gini ya. Makanya beliau mengatakan saya bisa sampai ke titik ini adalah karena jasa orang tua, dan saya ingin senantiasa orang tua mendoakan saya. Caranya gimana? Saya dipanggil dengan nama saya saja. Nah, ini kabar baiknya menurut versi saya. Menurut ibu bapak, ini kabar baik atau bukan? Kabar baik ya. Kabar buruknya, buku ini stok terakhir. Artinya kalau sudah habis tidak akan dicetak lagi. Kenapa? Karena yang mendanai pencetakannya sudah meninggal. Ya, buku ini dicetak atas permintaan dari kawan saya juga di Solo sini, namanya Pak Heru. Tapi beliau sudah wafat. Jadi kalau sudah habis buku ini ya sudah. Ya, jadi stoknya tinggal berapa set jadi? Ya, tapi masih ada sih di rumah, masih ada beberapa lagi. Jadi nanti kalau yang nggak kebagian di sini, kalau ada yang mau beli kita kirim, tapi alamatnya satu. Ya, tidak alamat ini itu free ongkir. Ya minimal ada 10 orang lagi lah yang pesan. Nah, nanti kita kirim bukunya ke sini free ongkir. Ya, tapi kalau kirimnya ke alamat langsung itu with ongkir, gitu. Ya, ini CHSI, cara hidup sehat Islami. Itu luar biasa Pak, penemuan ilmiah korelasi antara ayat Al-Quran dengan atau ibadah kepada Allah dengan jasad yang fitrah atau yang sehat. Makanya saya tadi bilang yang pertama kita belajar seperti Nabi Adam, memulai dari nama, ya kan? Yang kedua seperti dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Pak menanyakan apa? Kronologi. Ya coba lihat, ada ayat yang
menceritakan tentang dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim. Apa dialognya? Ya, beliau bertanya, Robbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min. Apa kamu nggak percaya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya percaya, tapi dengan saya mengetahui kronologi bagaimana engkau menghidupkan yang mati, maka saya menjadi tenang. Ya, jadi ilmu itu yang pertama tahu nama, pasangan, fungsi, ukuran, ya. Baru setelah itu kita telusuri kronologinya. Kenapa kita percaya sama tukang bengkel? Karena tukang bengkel itu kalau ngomong dia bisa menceritakan kronologi bagaimana mesin kita bisa rusak, dan dia tahu kronologi bagaimana mesin itu bisa baik kembali. Nah, sebagai terapis juga sama. Ya, kira-kira pasien itu langsung beli obat atau konsultasi dulu? Konsultasi dulu atau langsung beli? Langsung datang silakan terapi, atau dia konsultasi dulu? Konsultasi itu dia menanyakan bagaimana kronologi badan saya kok bisa sakit ini. Sebetulnya penyakit itu akan menimpa seseorang jika apa? Rahasianya cuma satu sebetulnya. Jika orang itu kondusif untuk penyakit itu. Paham ya? Kenapa orang yang hidupnya di tengah kota dengan tingkat polusi yang sangat tinggi? Tahun 2010 saya pernah baca di Departemen Lingkungan Hidup. Itu polusinya waktu itu, Pak, sekarang kan sudah 2020.